Pengantar dan fokus pelaksanaan K3. Pengendalian bahan kimia berbahaya bertujuan untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Penerapan K3, keselamatan dan kesehatan kerja, adalah bagian integral dan operasional perusahaan yang berupaya melindungi pekerja dari resiko berbahaya. Fokus pelaksanaan K3 mencakup dua hal utama. 1. Mencegah kecelakaan kerja. Ini melibatkan upaya untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko kecelakaan yang dapat terjadi di tempat kerja. Yang kedua, mencegah penyakit akibat kerja. Upaya untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh kondisi atau paparan tempat kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, pelaksanaan K3 ditentukan oleh 3 unsur utama. 1. Tempat kerja. Digunakan untuk suatu usaha dan harus memenuhi standar keselamatan. Kedua, tenaga kerja. Mereka yang melakukan pekerjaan harus dilindungi dari risiko berbahaya. Yang ketiga, sumber bahaya. Segala sesuatu yang berpotensi dari sebagai penyebab kecelakaan harus dikelola dengan baik. Sumber bahaya dan syarat-syarat ketiga. Sumber bahaya di tempat kerja menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, sumber bahaya di tempat kerja dapat berasal dari kondisi mesin, alat kerja, dan bahan, misalnya mesin yang tidak terawat atau bahan kimia yang tidak tersimpan dengan benar. Yang kedua, lingkungan kerja, seperti ventilasi yang buruk atau paparan terhadap zat berbahaya. Yang ketiga, sifat pekerja yang memerlukan penggunaan bahan kimia yang berbahaya atau aktivitas fisik yang berisiko. Yang keempat, cara kerja, metode kerja yang tidak aman atau tidak sesuai prosedur. Dan yang terakhir, proses produksi, proses yang menggunakan atau menghasilkan bahan berbahaya. Untuk syarat-syarat ketiga, tujuan dari penerapan ketiga adalah menghindari risiko, yaitu identifikasi dan eliminasi risiko sejak awal. Yang kedua, mencegah kecelakaan kerja, yaitu implementasi prosedur kerja, keselamatan kerja, dan pelatihan kerja. Yang ketiga, mengurangi konsekuensi atau akibat kecelakaan kerja, yaitu menyediakan alat pelindung diri dan rencana tanggap darurat. Untuk hal ini ditetapkan melalui 3 pendekatan. Pendekatan pertama yaitu pendekatan teknis, yaitu penggunaan teknologi dan peralatan yang aman. Yang kedua, pendekatan prosedural, yaitu pengembangan dan penerapan SOP yang jelas. Yang ketiga, pendekatan faktor manusia, yaitu pelatihan dan pendidikan bagi pekerja untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan dalam mengelola risiko. Selanjutnya, dari pengusaha atau pengurus yang diwajibkan yaitu mengendalikan bahan kimia berbahaya di tempat kerja untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Dari pengendalian bahan kimia berbahaya tersebut, pengusaha wajib menyediakan lembar data keselamatan bahan atau LDKB dan label, terus penunjukan petugas K3 kimia dan ahli K3 kimia. Dari LDKB tersebut berisikan keterangan, yaitu pertama, identitas bahan dan perusahaan, kedua, komposisi bahan serta identifikasi bahayanya, terus tindakan P3K, terus ada tindakan penanggulangan kebakaran, dan selanjutnya ada tindakan mengatasi kebocoran dan tumpahan, ada juga penyimpanan dan penanganan bahan, ada juga pengendalian pemanjaan dan APD, terus juga ada sifat fisika dan kimia,
ada stabilitas dan reaktivitas bahan, ada juga informasi toksikologi, informasi ekologi, pembuangan limbah, pengangkutan bahan, informasi peraturan yang berlaku, dan informasi lain yang diperlukan. Untuk labelnya berisikan tentang nama produk, identifikasi bahaya, tanda bahaya dan artinya, uraian risiko dan penanggulangannya, tindakan pencegahan, instruksi apabila terkena atau terpapar, instruksi kebakaran, instruksi tumpahan atau bocoran, instruksi pengisian dan penyimpanan, referensi, nama, alamat, nomor telepon pabrik pembuat atau distributor. Penetapan potensi bahaya instalasi. Pengusaha atau pengurus wajib menyampaikan daftar nama, sifat, kuantitas bahan kimia berbahaya di tempat kerja kepada Dinas Tenaga Kerja setempat. Selanjutnya, Dinas Tenaga Kerja setelah 14 hari menerima daftar, sifat, dan kualitas BKB harus meneliti kebenaran data tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ditetapkan kategori potensi bahaya perusahaan atau industri yang bersangkutan. Untuk penetapan potensi bahaya instalasi yang kedua berupa potensi bahaya terdiri dari bahaya besar, bahaya menengah. Kategori potensi bahaya berdasarkan nama, kriteria, dan nilai ambang kualitas atau NAK.